Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran Kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Hari ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur, yaitu materi baru, kelanjutan dari materi yang lalu, yaitu tentang konfigurasi elektron, struktur atom, dan lain sebagainya. Bilangan kuantum itu di bab sebelumnya. Nah, ini ada di bab yang baru, sistem periodik unsur. Nah, pada kesempatan ini Bapak langsung aja ingin membahas tentang ini namanya sistem periodik unsur yang modern ya. Jadi ini namanya kita singkat lah ya. Berikutnya nanti ada Bapak singkat ini dengan namanya SPU ya, sistem periodik unsur yang modern ya, yang modern. Sistem periodik unsur yang modern. Nah, apa aja yang ada di sistem periodik unsur yang modern ini? Berarti Pak, kalau ada SPU, sistem periodik unsur modern ya, berarti ada dong yang nggak modern, atau yang kuno, atau tradisional, atau yang konvensional. Ada. Jadi ada sistem periodik unsur yang modern, ada juga yang konvensional, atau yang tradisional, atau yang lama. Nah, dalam sistem periodik unsur yang modern ini ada dua hal yang mesti anak-anak ketahui. Yang pertama, ada yang disebut sebagai nanti namanya golongan ya, golongan, dan yang kedua namanya adalah periode atau perioda ya. Kadang-kadang disebut periode, kadang-kadang disebut perioda. Nah, golongan ini sama dengan kolom ya. Golongan sama dengan kolom. Kalau kolom itu berarti dari atas ke bawah ya, kolom itu berarti dia atas ke bawah ya, atas ke bawah. Kemudian periode itu adalah baris. Nah, kalau baris berarti dari kiri ya ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nah, maka di sini kita perhatikan yang mana yang disebut sebagai golongan. Nah, contohnya di sini adalah kolom pertama ini ya, kolom pertama ini. Nah, ini dari atas ke bawah nih, dari atas ke bawah ini disebut dengan kolom atau golongan. Nah, jadi ini nanti satu golongan gitu ya. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium sama francium. Satu golongan ya, namanya golongan 1A. Nah, ini yang kedua ini, berikutnya ini gambarnya kurang jelas, kurang bagus. Nah, ini namanya golongan 2A. Nah, 2A. Kemudian kemari ini namanya golongan 3A. Jadi dia lompat ya, lompat. Berikutnya nanti di sini golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan terakhir di sini golongan 8A. Nah, inilah golongan yang kemarin kita menyingkat konfigurasi, namanya gas mulia ya, gas mulia. Jadi golongan itu dia dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah, itu namanya golongan ya. Sekarang paham ya, ini namanya golongan A. Nah, yang ini golongan B, yang ini golongan B nih ya. Nanti boleh, kamu wajib punya SPU semua. Nah, gas 1B nya itu di sini nih, ini 1B, ini 2B, kemudian di sini golongan 3B, ini golongan 4B, golongan 5B, 6B ya, ini 7B. Nah, ini ada 3 kolom ini golongan 8B. Nah, nampak ya apa yang Bapak tulis ini, golongan 8B. Jadi golongan itu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, kalau yang ini namanya golongan lantanida. Ini ada bacaannya, lantanida. Ini namanya golongan aktinida. Jadi golongan lantanida itu dia ke kanan ya, ke sini dia. Nah, kemari. Ini golongan lantanida. Ini golongan aktinida gitu ya. Golongan aktinida itu dia nggak ke bawah tapi ke kanan. Nah, kemudian golongan itu kolom dari atas ke bawah. Jadi nanti golongan itu ada namanya golongan A tadi ya. Ada golongan A. Nah, kemudian ada juga golongan B. Nah, yang terakhir namanya golongan transisi dalam ya, transisi
dalam. Yang mana tuh Pak transisi dalam? Yang bawah dua ini tadi, yaitu lantanida sama aktinida. Ya, namanya lantanida ya dan aktinida. Nah, kemudian yang kedua adalah periode. Nah, periode yang mana Pak? Periode itu baris kiri kanan. Nah, ini hidrogen. Hidrogen kalau kita lihat barisnya ke kanan, ini hidrogen terus gini. Ini sama helium. Ini namanya periode 1. Ya, namanya periode 1. Kemudian litium, berilium, boron, karbon, nitrogen. Nah, yang ini, yang kedua ini namanya periode 2. Periode 2. Nah, kalau yang ini, berikutnya ini baris ketiga ini namanya periode 3 dan seterusnya periode 3. Nanti kemari ini ya, kemari ini periode 4. Ya, nanti periode 5. Ya, kemudian periode 6. Kemudian ini periode 7. Lalu pertanyaan, lantanida periode berapa Pak? Lantanida itu dia di sini. Nah, inilah lantanida, harusnya lantanida di situ. Ya, jadi lantanida itu adalah golongan lantanida, periodenya periode 6. Nah, kalau aktinida di sini dia. Nah, aktinida di situ. Ini agak kredit ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalian punya SPU, kalian lihat sendiri ya. Jadi sekarang udah tahu yang mana periode, yang mana golongan. Kalau golongan dari atas ke bawah, kalau periode itu dari kiri ke kanan, ya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan periode dan golongan kalau misalnya di soal itu kita tidak boleh melihat SPU, ya kita nggak boleh melihat SPU, ya jadi kita menentukan periode dan golongan. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan bagaimana cara menentukan, ya menentukan periode dan golongan. Periode dan golongan. Nah, maksudnya di sini kalau menentukan itu dari konfigurasi gitu ya. Nah, langsung aja nih Bapak lengkapi dari konfigurasi elektronnya. Elektron. Jadi ini ada hubungan nanti antara konfigurasi elektron yang kemarin kita bahas, yang SS, PS, PS itu dengan yang namanya periode dan golongan. Nah, kita lihat dulu satu-satu ya. Pertama, kita lihat dulu untuk bagaimana menentukan periode. Ya, periode. Nah, periode cara menentukannya, periode itu nanti dari konfigurasi elektron, dia adalah jumlah kulit. Periode itu sama dengan jumlah kulit. Ini konsep yang benarnya. Jumlah kulit. Namun kalau menghitung jumlah kulit nanti terlalu lama. Jadi nanti gampangnya lihat aja kulit yang terbesar. Kulit yang terbesar. Nah, kulit yang terbesar itu adalah periode. Ya, contoh. Di sini Bapak tuliskan. Misalnya ada suatu unsur X, kita nggak tahu unsur apa, nomor atomnya 12. Maka kita mau menentukan dia periode berapa. Nah, kita konfigurasi aja. Konfigurasi pakai apa Pak? Pakai yang kemarin yang lebih ringkas. Ya, kalau 12 berarti yang bisa mewakili neon ya. Neon 10, habis neon, heboh neon negara, berarti itu yang kedua. Berarti habisnya 3S. Kan gitu ya. 10 berarti ini 12, supaya 12 ini berarti 3S2. Nah, 3S2. Jadi gini, karena dia 3S2, maka lihat paling besar itu berarti kulitnya ini. Nah, kulit 3 ini berarti paling besar. Maka dengan demikian kita bisa tahu atau bisa menentukan bahwa ini pasti dia adalah periodenya sama dengan periode 3. Gitu. Gampang ya? Gampang. Umpamanya lagi ada unsur Y gitu ya. Unsur Y nomor atomnya misalkan adalah 17. Pak, saya nggak mau pakai konfigurasi ini, nggak mau pakai konfigurasi yang ini. Oke, boleh pakai konfigurasi biasa, boleh. Yang SS berarti SS gitu ya. SS. Kemudian PS ya, PS. Ini berarti udah 2, 8, 10, 12, 17 itu berarti di sini 5. Nah, lengkapi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P
5. Nah, sekarang lihat, perhatikan. Mana periode kulit paling besar? Ini namanya kulit 1. Namanya kulit 2. Ini kulit 2. Ini kulit 3. Ini kulit 3. Berarti kulit terbesar itu namanya kulit 3. Nah, berarti kalau kulit terbesar kulit 3, jelas si Y ini juga dia periodenya sama dengan 3. Jadi gampang ya menentukan periode. Periode itu tengok aja jumlah kulit atau kulit yang terbesar. Nah, berarti udah bisa menentukan periode kalau diketahui unsurnya dengan nomor atomnya saja. Kemudian yang kedua adalah golongan. Ya, yang kedua adalah golongan. Nah, golongan ini cara menentukannya adalah lihat konfigurasi elektronnya berakhir di mana. Ya. Jadi kalau misalnya nih ya, yang pertama ya. Yang pertama tadi adalah golongan A. Nah, kalau golongan A ini konfigurasi elektronnya ya, konfigurasi elektron ini Bapak singkat ya, konfigurasi elektronnya itu berakhir di 2 tempat. Ya, bisa dia berakhir di Januari. Bisa dia berakhirnya di S dan berakhirnya di P. Nah, kalau berakhir di S, ini nanti ada 2 kemungkinan golongan, yaitu S1 sama S2. Nah, kalau S1 berarti dia golongan 1A. Kalau di S2 berarti dia golongan 2A. Kalau di P ya, nanti elektron yang ada di S ya, elektron yang ada di S ini ditambah dengan elektron yang ada di P. Ya. Jadi di sini nanti ada elektronnya, misalkan di S ini pasti 2 dia gitu ya. Nah, di P ini nanti berapa elektronnya? Kita misalkan elektronnya X lah ya. Nah, elektron di P ini X. Maka untuk menentukan golongan nanti, ini pasti nanti dia elektron di S tambah elektron di P atau 2 ditambah X. Kalau 2 ditambah X-nya sama dengan 1. Nggak mungkin ya, nggak mungkin 1, sorry. Jadi dia nggak mungkin 1, 3 umpamanya. Berarti dia sama dengan golongan 3A. Kalau 2 ditambah X-nya sama dengan 4, berarti 4A. Nah, dan seterusnya, ditambah dan seterusnya. Ini sampai nanti 2 ditambah P itu kan maksimumnya 6. Sampai sama dengan 8, berarti dia golongan 8A. Jadi nanti untuk menentukan golongan A itu ya, golongan A berarti untuk yang S yaitu nanti tinggal langsung aja kalau S1 1A. Kemudian kalau P adalah ini ya, menentukannya ya, elektron yang ada di S tambah dengan X-nya. Seperti itu. Nah, contoh ya, langsung aja Bapak buat contoh di sebelah sini. Umpamanya ya, umpamanya nih. Umpamanya di sini ada si Z ya, Z nomor atomnya 20. Nah, 20. Kalau 20 Pak, kita singkat aja lah biar cepet, AR 18. Gitu. Nah, habis AR nanti apa? 4S2. Nah, dia 4S2. Berarti kalau 4S2 berakhir di S2 nih. Berarti ya udah langsung. Kalau S2 berarti dia golongan 2A. Gitu kan? Nah, kemudian periodenya berapa, Pak? Bapak singkat. Periodenya karena dia kulit terbesarnya 4, periode 4. Jadi dia golongan 2A, periode 4. Nah, seperti itu. Ngerti ya? Oke, ngerti. Nah, contoh yang ini tadi ya. Ini misalkan kita menentukan, Pak, ini golongan berapa? Gitu ya, yang Y yang di atas ini. Nah, dia berakhir di P. Kalau berakhir di P tadi, maka S tambah P tambahkan. S-nya 2, P-nya 5 tambahkan. Berarti 7 kan? Nah, kalau 7 berarti golongan 7A. Nah, seperti itu ya. Itu untuk golongan A. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan B. Ya. Habiskan aja terus. Yang kedua golongan B ya, golongan B. Nah, kalau golongan B ini konfigurasi elektronnya berakhir di mana? Berakhirnya di D.
ya, berakhir di D. Jadi dia berakhir di D. Nah, berakhir di D nanti untuk menentukannya, ya, untuk menentukan dia golongannya, maka nanti elektron di S, ya, elektron di S ini nanti Bapak buat di sini X ditambah dengan elektron di D. Elektron di D-nya itu Y. Jadi untuk menentukan golongan nanti, golongan sama dengan X ditambah Y. Jadi yang di atasnya ini. Nah, kalau nanti X tambah Y-nya, jadi nanti ada golongan 1B, ya. Golongan 1B X tambah Y-nya itu 11. Golongan 2B berarti X tambah Y-nya 12. Golongan 3B X tambah Y-nya 3. Golongan 4B X tambah Y-nya 4. Kemudian golongan 5B X tambah Y-nya pasti 5. Kemudian 6B X tambah Y-nya 6. 7B X tambah Y-nya 7. Nah, 8B, ya, 8B itu X tambah Y-nya bisa 8, bisa 9, bisa 10, ya. Jadi inilah menentukan menentukan golongan untuk kalau dia berakhir di D, gitu ya. Nih, berakhirnya di subkuli D. Nah, langsung aja Bapak buat contohnya di sini. Umpamanya ada si MN, ya. MN itu nomornya 25. Konfigurasikan Pak. Oke, berarti AR ya 18. Nah, setelah AR ini kan dia 4S2. 20 berarti habis itu 3D 5. Nah, berakhir di D. Lihat, berakhir di D. Kalau berakhir di D, maka tadi X-nya ini X-nya, ya kan? Ini Y-nya gitu kan. Tambahkan X tambah Y-nya 7. Nah, 7. Kalau 7 berarti dia adalah golongan 7B. Gitu aja, gampang kan? Gampang. Nah, sekarang periodenya Pak. Berapa periodenya? Periodenya lihat yang paling besar ini 3, ini 4. Nah, maka ini menunjukkan periode. Periodenya 4, bukan 3, walaupun yang terakhir 3. Seperti itu golongan B. Nah, yang terakhir adalah golongan C. Golongan C nggak ada ya. Golongan transisi dalam. Transisi, ya, namanya transisi dalam. Oke, kalau golongan B itu tadi disebut dengan golongan transisi, ya. Nah, golongan B itu namanya golongan transisi, ya. Kalau golongan A itu namanya golongan utama, ya, golongan utama. Oke. Nah, jadi transisi dalam ini gampang, ya. Kalau dia berakhirnya, ya, berakhir konfigurasinya di 4F umpamanya, ya, 4F. Maka ini namanya langsung pasti dia golongan lantanida gitu. Kalau berakhir di 5F pasti dia golongan aktinida. Oke, demikian aja video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.